Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Ya. Kita bersyukur pada saat ini kita sudah berada di penghujung daripada tahun 2022. Kita bersyukur, berterima kasih, kurang lebih 2,5 tahun tantangan yang begitu dahsyat, ya. Gelombang COVID boleh datang, tetapi jikalau hari ini kita ada, berarti kita menjadi orang pemenang. Kita menjadi orang pemenang berarti kita harus tetap strong. Amin. Kita memandang masa depan dengan optimis. Kita hidup ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, orang boleh mengamat bahwa tahun 2023 ini adalah tahun yang sangat kelam, tetapi beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kita telah mendengarkan kebenaran firman di dalam kitab Kejadian, bahwa waktu alam ini penuh dengan gelap gulita, roh Allah itu melayang-layang. Dan Tuhan berfirman, maka terang itu jadi. Jadi apapun tantangan hari ini, kita tetap mempercayai firman, merupakan terang di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Keadilanmu adil untuk selama-lamanya dan Tauratmu itu benar. Saudara yang terkasih, berbicara tentang keadilan dan berbicara tentang kebenaran, itulah yang diinginkan oleh anak-anak Allah. Tetapi bagi anak-anak yang lain, keadilan itu merupakan hambatan yang terbesar dan kejujuran itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Tetapi hari ini kita mau belajar dari tema khotbah pada pagi hari ini, yaitu 3 kunci menuju kebebasan pribadi. Hari ini kita harus hidup sebagai orang yang bebas, orang yang merdeka di dalam Tuhan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Jadi saudara, yang pertama kalau kita mau bebas di dalam hidup kita masing-masing, yang pertama kita bersikap jujur pada diri sendiri. Saudara, Daud katakan bahwa sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ini adalah satu pengalaman Daud. Daud yang mengetahui bagaimana rasanya jatuh ke dalam dosa. Suami enggak tahu, istri enggak tahu, orang tua enggak tahu. Tidak ada satupun yang tahu, tapi Tuhan. Amin. Apa yang Daud katakan? Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menyembunyikan semuanya itu dari Tuhan. Kekuasaankah, jabatankah, hartakah, tidak membuat Tuhan itu gentar. Oleh karena itu hari ini, kalau saudara ingin menuju ke kebebasan pribadi, saudara harus jujur terhadap diri sendiri. Saudara yang terkasih, Yeremia 17 ayat 9 berkata bahwa betapa licik hati manusia. Bukankah selama ini kita katakan bahwa hati saya baik? Ya. Kita ngomong sama orang, kita bilang begini, hati saya ini baik loh terhadap kamu. Tetapi ingat, kalau hati licik, lebih licik dari segala-galanya. Mari, kita mau jujur di hadapan Tuhan supaya kita menjadi orang yang merdeka. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan,
pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Hati licik. Hal ini bukankah bersarang di dalam kehidupan hati kita kalau kita tidak membereskan? Itu merupakan sarana penyakit dan membuat perpecahan. Bahkan ini bisa membuat satu bangsa hancur. Dan bukan saja satu bangsa, satu dunia bisa hancur. Gara-gara ini semua. Tetapi pemungut cukai ini memiliki sifat terpuji. Dari Tuhan ia hanya meminta pengampunan kepada Tuhan. Sampai dia tidak sanggup lagi mengadah muka ke atas. Dan dia hanya tunduk. Tetapi orang Farisi memusung dada. Itu loh. Hari ini hanya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita berkhotbah tentang kekudusan. Kita berkhotbah tentang kesucian. Dan kita anggap orang lain itu berdosa. Mungkin itu kita sembunyi di balik mimbar dan jubah pendeta. Tetapi sesungguhnya kita adalah penjahat di mata Tuhan. Kita harus jujur dengan Tuhan. Inilah aku Tuhan, tiliklah aku. Apakah aku mengasihi Engkau? Ini kita harus masing-masing pribadi kita menghadap hadirat Tuhan. Ingat, ketaatan kita kepada Tuhan bukan berarti kita terhindar dari semua ujian hidup. Tetapi justru ketaatan kita kepada Tuhan, bagaimana kita harus mendapatkan ujian-ujian secara pribadi. Supaya sampai di mana kemampuan iman kita kepada Tuhan. Hari ini, berapa banyak kita diajarkan oleh hal-hal bahwa ikut Tuhan tanpa ada hambatan, jalan tol terus. Saudara, kita lihat pengalaman perjanjian lama, bahkan juga pengalaman-pengalaman perjanjian baru.